Mudah-mudahan cukup jelas ya suaranya. Jelas, Bu. Oke. Selamat sore teman-teman. Mohon waktunya sebentar. Mohon memotong jam malam mingguannya ya. Saya share screen. Sudah terlihat ya. Ya, semoga sudah cukup jelas terlihat. Teman-teman mungkin yang sudah memprogram skripsi sejak semester lalu sudah cukup familiar dengan langkah-langkahnya. Tapi yang baru semester ini memprogram, ya mungkin merupakan hal baru ya. Nah ini saya ingin menyampaikan, ini teman-teman bisa melihat alur yang saya sampaikan sore hari ini. Itu lebih ke alur bagaimana nanti kita menyelesaikan mata kuliah terakhir ini ya, menyelesaikan mata kuliah terakhir dari seluruh perjalanan menyelesaikan pendidikan S1 Anda. Jadi secara administratif begini, teman-teman kan sudah memprogram ya di KRS. Nah, untuk skripsi karena memang ini adalah mata kuliah yang fungsinya memang kita ngecek semua apakah seluruh capaian pembelajaran yang ditetapkan, capaian pembelajaran lulusan itu benar-benar terpenuhi, sehingga memang yang harus teman-teman pahami bahwa ketika mata kuliah skripsi ini Anda ambil dan kemudian nanti dosen-dosen dosen pembimbing menanyakan hal yang mungkin paling standar gitu ya, paling elementer dari ilmu komunikasi, itu jangan kaget karena memang skripsi ini adalah fungsinya sebagai rekap gitu ya, sebagai sebuah rekap dari keseluruhan apa yang telah Anda pelajari. Itu yang terpenting tentang skripsi. Yang kedua, berikutnya adalah bagaimana mekanisme pendaftarannya. Mungkin teman-teman berpikir kok ribet banget sih, mau lulus aja gitu ya, mau nyusun aja. Nah, sebenarnya kalau saya boleh berterus terang gitu ya, jujur skripsi itu di beberapa angkatan pengalaman yang kemarin-kemarin justru seolah-olah blank semua gitu loh, seolah-olah nggak ada yang pernah dipelajari 3,5 tahun atau 4 tahun ke belakang gitu, sehingga ini adalah untuk refreshment gitu, sehingga Anda benar-benar paham tentang ilmunya. Nah, untuk administrasi pertama kali Anda harus menyelesaikan dulu pembayaran dan segala macam itu dan beberapa berkas-berkas yang harus dilampirkan. Jadi pertama kali Anda memang memprogram di KRS. Lalu Anda harus memastikan bahwa SKS lulus yang sudah tertera di transkrip Anda itu 130. Lulus tanpa ada C-min. Kalau tidak memenuhi, maka biasanya akan ditolak oleh TU. Jadi pertama kali Anda adalah mendaftarkan ke memprogram di KRS, kemudian mendaftar ke TU dengan melampirkan bukti-bukti bahwa Anda sudah lulus 130 SKS dan sudah melaksanakan KKN. Di situ tertulis magang, tapi ini ada koreksi ya, karena magang itu di alur studi kita itu ada di posisi yang sama, di semester yang sama dengan skripsi. Sehingga Anda bisa menempuh mata kuliah skripsi bersamaan dengan magang, tapi sangat tidak disarankan menempuh skripsi bersamaan dengan KKN. Terutama kalau KKN-nya adalah KKN reguler. Karena biasanya ada crash jadwal antara ujian dan pelaksanaan KKN. Itu. Jadi KKN yang semester ini sepertinya tidak lagi
full daring seperti yang kemarin, yang 2 semester lalu, tapi sudah mulai turun lapangan. Sehingga kalau Anda KKN reguler, pastikan pelaksanaannya tidak bersamaan dengan ujian skripsi, karena untuk semester ini tidak ada yang namanya ujian susulan, gelombang kedua, dan segala macam. Ujiannya hanya 1 jadwal. Jadi penting untuk Anda mulai merencanakan sejak sekarang, kira-kira seperti apa nanti pada bulan, insya Allah kan ujiannya bulan Desember ya. Nah itu. Nah kemudian Anda harus mempersiapkan 2 judul skripsi untuk yang menempuh memprogram, baru pertama kali memprogram, Anda mengajukan 2 judul skripsi. Kemudian Anda mendaftar melalui online, jadi linknya ada, itu yang disampaikan ada di bagian bawah itu. Jadi Anda bisa melihat alur ini juga pada Instagram TU Visip ya. Instagram TU Visip itu ini tercantum, Anda tinggal melihat kalau mungkin Anda lupa. Yang berikutnya adalah membayar skripsi sebesar 250.000 ke nomor rekening Visip 1. Ini adalah memang ketentuan universitas bahwa pembayaran skripsi itu tidak ke rekening yayasan tapi ke rekening fakultas. Kemudian ada waktu untuk ACC judul. Jadi pastikan bahwa judul yang Anda ajukan itu benar-benar yang memang ingin Anda teliti dua-duanya gitu, bukan sekedar ini aja wes gitu. Jadi penting sekali untuk memahami bahwa skripsi ini sangat menentukan kelulusan Anda. Jangan sampai mandek di tengah jalan hanya karena mungkin Anda merasa nggak cocok sama judul yang disetujui atau seperti apa. Dua-duanya harus merupakan judul yang Anda passionate. Gitu. Kemudian Anda, nah kalau di sini Anda menyusun bab 1, bab 2, bab 3 sesuai judul yang di ACC ini adalah prosedur standarnya. Tapi kalau untuk ilmu komunikasi, Anda namanya ini adalah proposal, ya. Jadi bukan bab 1 dan 3, tapi namanya proposal. Bukan bab 1, saya ulangi, bukan bab 1, bab 2 atau bab 3, tapi proposal penelitian yang akan proposal skripsi yang akan nanti diujikan pada seminar proposal. Jadi mohon diingat-ingat ya. Jadi formatnya proposal itu ada tersendiri, nanti Anda bisa ambil di linknya. Yang jelas bukan bab 1, bab 2, bab 3, bukan. Ya. Jadi jangan menyusun langsung buru-buru setelah judul daftar disetujui lalu buru-buru menyusun bab 1, bab 2, bab 3 daripada nanti Anda harus bongkar semua gitu ya. Maka ini yang harus Anda susun. Memang prinsipnya adalah ringkasan ya, semacam ringkasan dari bab 1, bab 2, bab 3 dari sebuah naskah skripsi, tapi format penyusunannya adalah format proposal. Lalu ada seminar proposal. Di sini merupakan bagian dari langkah ke-7 ya, langkah ke-8 kemudian bimbingan. Jadi ke-8 ini terbalik ya. Jadi ujian baru setelah ujian sempro, baru setelah itu bimbingan. Jadi yang akan menguji di seminar proposal itu insya Allah adalah calon pembimbing 1 dan 2 Anda. Berikutnya Anda melakukan bimbingan dan mengerjakan skripsi, dan terakhir adalah mendaftar sidang ujian skripsi. Seperti itu kira-kira. Nah, untuk yang perpanjangan, Anda tetap memprogram, kemudian melanjutkan bimbingan, juga harus melakukan pendaftaran pada TU untuk mengkonfirmasi bahwa Anda melanjutkan skripsi semester ini. Kemudian untuk mahasiswa yang sudah lebih dari 2 semester, maka Anda harus melakukan pembayaran seperti Anda menempuh memprogram baru pertama kali ya. Lalu Anda mengerjakan bimbingan dan mendaftarkan sidang. Pada dasarnya sama alurnya, hanya saja untuk yang sudah semester kedua Anda tidak perlu menempuh sempro.
Nah, untuk pada tahap ini biasanya banyak pertanyaan. Bagaimana kalau mau ganti dosen pembimbing? Kalau Anda semester ini memasuki semester kedua, maka Anda belum bisa melakukan penggantian dosen pembimbing karena masa tugas, masa surat tugasnya dosen pembimbing itu adalah 2 semester. Kalau Anda mau mengganti berarti harus semester depan. Kalau semester depannya, misalnya Anda sudah mau masuk semester ketiga menempuh skripsi, Anda merasa bahwa sepertinya saya nggak ingin ganti pembimbing, itu bisa. Jadi tetap prosesnya sama seperti pendaftaran baru. Jadi dosen pembimbingnya ditulis tetap gitu, ditulis sama dengan yang sebelumnya. Nah, ini adalah kalendernya ya. Untuk pendaftaran skripsi Anda sudah bisa mulai mendaftar sampai dengan tanggal 12 September melalui link pendaftaran TU. Tadi sudah ada ya linknya di di slide sebelumnya. Kalau enggak, ini nanti kita bisa share, Anda bisa lihat lagi. Kemudian berkas lampirannya adalah transkrip nilai 130 SKS lulus, kemudian bukti pembayaran SPP 1 semester terakhir, kemudian sertifikat PKKMB dan 2 usulan judul. Selain dari itu mungkin nanti ada persyaratan-persyaratan administratif lain yang harus Anda ikuti, ada di formnya yang diberikan oleh TU. Jadi tanggal 4 sampai dengan tanggal 12 Anda bisa mendaftarkan dulu melalui link TU. Lalu Anda akan ada pengumuman eligibility ya, mana yang disetujui gitu. Nah, ini akan dibagikan nanti di grup Skripser. Jadi judul mana yang disetujui, catatan-catatan apa yang harus disempurnakan. Nah, setelah itu Anda membuat yang tadi disebutkan sebagai bab 1, bab 2, bab 3 itu tadi ya, tapi formatnya adalah format proposal. Nah, proposal ini akan diseminarkan tanggal 20 sampai 24 September. Ini untuk jadwal per individunya nanti menyusul, tapi patokannya adalah tanggal 20 sampai 24 September ini. Dosen penguji proposal adalah calon pembimbing 1 dan 2 Anda. Jadi bagaimana cara mekanisme penentuannya? Tentu saja berdasarkan kepakaran dan kesesuaian dengan bidang yang ditekuni oleh dosen pembimbing gitu ya. Jadi bukan random, bukan untung-untungan, bukan. Lalu pengajuan judul skripsi dan penerbitan surat tugas melalui Siakat. Nah, ini tanggal 25 setelah Anda mengikuti ujian Sempro, maka Anda harus memasukkan data Anda itu ke Siakat. Pengajuan judul ya. Jadi setelah Sempro kan sudah ketahuan nih dosen pembimbingnya siapa. Nah, itu Anda masukkan daftarnya ke Siakat. Jadwalnya adalah 25 September sampai 2 Oktober yang harus diisikan. Nanti Anda lihat di Siakatnya. Mohon maaf saya tidak screenshot di sini. Judulnya, kemudian ringkasan proposal penelitiannya atau ringkasan atau di situ ditulisnya abstrak ya. Itu pada dasarnya adalah ringkasan penelitian Anda. Anda mau meneliti tentang apa, rumusan masalahnya apa, kemudian metodenya kira-kira bagaimana. Itu Anda tuliskan bahasa Indonesia. Kemudian nama dosen pembimbing sesuai dengan seminar proposal. Lalu surat tugas dosen pembimbing akan diterbitkan oleh fakultas dan ini berlaku selama 2 semester. Teman-teman, ini yang mungkin perlu sekali diketahui oleh semua yang menempuh skripsi semester ini, maupun yang baik yang baru maupun yang memperpanjang ya. Jadi program studi ilmu komunikasi itu memiliki roadmap gitu, memiliki peta jalan penelitian yang ujungnya kita itu ingin menjadi program studi yang pengembangan ilmunya itu adalah untuk mencapai literasi komunikasi. Jadi kita mau menumbuhkan mengapa komunikasi itu penting di tengah masyarakat gitu gampangnya ya. Jadi literasi komunikasi itu adalah bagaimana kemudian
kita sebagai bagian dari akademisi ya, Civitas Akademika itu berkontribusi terhadap literasi komunikasi supaya masyarakat berdaya gitu ya. Nah, itu di breakdown itu dipecah menjadi 4 bidang penelitian besar. Yang pertama adalah komunikasi untuk mitigasi dan penanggulangan kebencanaan. Kemudian yang kedua, komunikasi dalam pembangunan sosial dan budaya, kemudian literasi teknologi komunikasi, dan peran komunikasi dalam kedaulatan kemaritiman dan pengelolaan daerah 3T. Tertinggal ya, 3T itu yang termasuk perbatasan, kemudian daerah yang miskin gitu. Jadi artinya apa teman-teman? Ini juga menjadi acuan bagi topik-topik penelitian Anda. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin penelitiannya itu bisa apa ya, bisa sangat luas gitu ya, sehingga kita tidak memiliki satu tema khusus. Nah, mulai ya kira-kira 4 tahun terakhir ini kita sudah mulai menggunakan peta jalan ini, peta jalan penelitian, agar penelitian Anda itu tidak berhenti hanya sebagai ya pokoknya syarat lulus gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana menyesuaikan dengan ini gitu. Ini kalau misalnya tema besarnya, misalnya Anda bertanya, Bu, saya mau meneliti tentang peran PR dalam meningkatkan penjualan gitu misalnya ya. Ya, itu adalah tema yang sangat generik ya, tema yang sangat generik itu. Tema yang sangat umum ya, tema yang sangat umum. Maka kalau dalam payung besarnya itu adalah pembangunan sosial dan budaya ya, artinya bahwa kita termasuk mendorong juga bagaimana perekonomian itu bangkit. Maka kalau Anda misalnya meneliti tentang peran PR, maka lebih spesifik lah, peran PR itu banyak. Peran PR yang mana gitu. Misalnya PR itu memiliki, nah otomatis kan Anda harus belajar lagi tuh teori-teori komunikasi, kemudian mata kuliah manajemen PR, Anda buka lagi. PR itu apa sih sebenarnya fungsinya gitu. Misalnya PR fungsinya adalah untuk internal relation. Nah, misalnya Anda bisa membuat judul yang lebih spesifik. Strategi internal relation PR mana gitu, sehingga lebih spesifik kepada fenomena yang ada di masyarakat. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita lakukan dengan roadmap ini? Tentunya banyak sekali karena komunikasi itu memiliki metode penelitian yang sangat luas. Anda bisa melakukan penelitian lapangan, bisa juga melakukan kajian media. Nah, kalau kajian media itu misalnya semiotika, kemudian analisis wacana, reception, atau etnografi dan segala macam, pilihannya banyak. Jadi jangan batasi keinginan Anda untuk meneliti dan jangan merasa kecil hati. Ini apa boleh segala macam boleh. Yang penting Anda tahu prinsipnya. Yang penting Anda mengerti penelitian ini nanti manfaatnya untuk apa gitu. Jadi yang namanya penelitian itu teman-teman ada yang disebut dengan tujuan penelitian, ini termasuk dalam skripsi ya, ada yang disebut manfaat penelitian. Kalau tujuan penelitian itu tentu saja untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah Anda. Nah, kalau manfaatnya ini nanti setelah jadi bisa dimanfaatkan oleh siapa gitu. Kalau nggak ada yang mendapat manfaat dari penelitian ini ya berarti kan sia-sia selama 1 semester Anda melakukan
sesuatu yang tidak memberikan manfaat apa-apa baik secara teoritis maupun praktis gitu. Jadi teman-teman cobalah untuk membaca-baca lagi catatan-catatan kuliah Anda, terutama teori dan MPK. Lalu Anda coba lihat fenomena di sekitar Anda dan bagaimana nanti Anda bisa merumuskannya menjadi sebuah proposal penelitian. Sebagai informasi, peserta skripsi semester ini ada 175 orang, 126 mahasiswa kelas pagi dan 49 mahasiswa kelas malam. Dan ini terdiri dari berbagai angkatan. Maka dengan 20 dosen pembimbing ini akan sangat waktu yang dialokasikan tentu sangat terbatas gitu. Jadi mohon teman-teman bisa memiliki komunikasi yang baik dengan dosen pembimbing masing-masing, karena seringnya yang terjadi saya harus ada banyak drama skripsi gitu ya. Ketika diminta oleh dosen pembimbing itu reply-nya lama, tapi begitu minta dikoreksi maunya ngirim pagi, sore sudah selesai dikoreksi. Nah itu mohon teman-teman juga memperhitungkan gitu ya, karena ada 175 mahasiswa, satu dosen mungkin akan membimbing mungkin sekitar 30 mahasiswa. Jadi mohon tidak menjadikan ini sebagai sebuah hambatan. Justru Anda harus memastikan bahwa komunikasi Anda dengan dosen pembimbing baik dan lancar ya. Saya mudah-mudahan nggak ada drama-drama lagi seperti semester-semester kemarin yang katanya nggak di-reply oleh dosen atau nggak ada jawaban, nggak ada ini. Ya tentu saja dosen pembimbing akan membutuhkan waktu untuk membaca, sama seperti Anda membutuhkan waktu untuk menulis ya. Kira-kira itu gambarannya bagaimana proses pembimbingan nanti. Kemudian agenda penelitian dosen dan tema prodi seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Dosen memang memiliki agenda penelitian tertentu. Saya akan lebih fokus ke broadcasting ya, kajian media. Kalau kajian lapangannya lebih ke isu-isu tentang masyarakat di pesisir gitu ya. Pesisir itu misalnya Anda meneliti kawasan Lamongan atau Banyuwangi atau Bawean, mungkin dosen pembimbingnya akan diarahkan ke saya. Kalau misalnya Pak Insan lebih fokus ke marketing communication atau Pak Rizky, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk tema-tema yang lain. Nah, kemudian format proposalnya nanti Anda bisa cek di sini. Format penulisan proposalnya ini nggak lebih dari 10 halaman. Ya, yang terpenting Anda paham alur berpikirnya. Mengapa penelitian Anda itu penting untuk dilakukan? Rumusan masalahnya apa? Apakah dengan rumusan masalah itu Anda sudah bisa memprediksi kira-kira metodenya apa ya yang cocok? Jangan sampai judulnya semiotika, terus ada teknik pengumpulan datanya wawancara. Itu kan sudah salah banget gitu ya. Teman-teman, walaupun Anda berhak untuk memberikan argumen tentang penelitian Anda, tapi yang namanya metode penelitian itu sejauh ini itu belum ada yang benar-benar baru, gitu ya. Belum ada yang benar-benar baru yang belum ada di dunia sebelumnya, gitu ya. Jadi saya sangat menyarankan Anda mengikuti metode-metode penelitian yang sudah ada, sudah pernah dilakukan sebelumnya. Ya, sebagai ilustrasi, semester lalu ada yang mencoba dengan menggunakan mixed method. Gitu. Mixed method itu adalah sebuah metode penelitian campuran antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Nah, ketika diuji tidak bisa menjelaskan gitu. Kemudian hanya menyampaikan bahwa ini sudah sesuai dengan
arahan dosen pembimbing. Kalau jawaban Anda begitu nanti di ujian skripsi, maka mungkin malah memperburuk performance Anda, karena berarti Anda tidak paham apa yang Anda tuliskan, gitu ya. Jadi silakan nanti dipelajari format penulisan proposal skripsinya seperti apa. Yang terpenting Anda menuliskan dengan logika berpikir ilmiah, gitu ya. Mengapa ini perlu diteliti, latar belakangnya bagaimana, tujuannya apa, manfaatnya apa, metodenya bagaimana. Kira-kira seperti itu apa yang harus dicantumkan di proposal, dan tentu saja Anda harus mencantumkan kajian pustaka, kira-kira teorinya yang relevan apa, kalau ada penelitian terdahulu yang mana yang bisa Anda perluas, seperti itu kira-kira ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Selanjutnya untuk pelaksanaan penelitian, penulisan dan pembimbingan ini waktunya adalah secara definitif, secara formalnya adalah 2 Oktober sampai 17 Desember. Tapi mungkin Anda sudah, misalnya Anda sudah mulai melakukan bimbingan dengan dosen itu lebih awal, ya ini tergantung dosen pembimbing masing-masing ya, karena kalau Oktober, November, Desember totalnya adalah 3 bulan. Nah, perhitungkan benar waktu Anda untuk mengerjakan ya. Biasanya yang banyak dikeluhkan oleh mahasiswa itu adalah karena harus bekerja, harus ini, harus itu, pokoknya repot banget lah mahasiswa itu. Nah, itu Anda cermat-cermatlah mengatur waktu ya, karena untuk semester ini dan insya Allah semester-semester berikutnya itu tidak ada, tapi nggak tahu lagi ya bagaimana nanti kebijakannya. Tapi 4 tahun terakhir ini kita tidak tidak mendorong untuk ada gelombang-gelombang gitu loh. Supaya apa? Supaya lebih fokus teman-teman, tidak lagi ada yang last minute gitu ya, supaya lebih ini aja, lebih mudah bagi mahasiswa maupun bagi dosen dan fakultas, juga program studi. Ujian skripsinya insya Allah dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 30 Desember. Jadi ini di akhir tahun Anda akan ujian skripsi. Jadi mungkin yang akan merayakan Natal atau pulang ke kampung halaman pada tanggal-tanggal itu, perhitungkan benar. Karena setelah itu urusan administratifnya menjadi cukup banyak ya. Seperti misalnya pendaftaran ujian dan pemberkasan. Itu otomatis Anda harus menyerahkan berkasnya skripsi full dari bab 1 sampai bab 5. Lengkap semua dari awal sampai akhir. Begitu juga pada saat pelaksanaan ujian, ini kan jadwalnya mungkin dekat-dekat pelaksanaan baru akan di-share. Kemudian koreksi hasil ujian skripsi itu maksudnya adalah revisi ya. Jadi Anda punya waktu untuk melakukan revisi hasil ujian skripsi Anda itu mulai tanggal 31 Desember sampai dengan 7 Januari ya. Misalnya yang ujian tanggal 28 ya hari itu juga bisa segera melakukan revisi. Jadi total ada 1 minggu untuk Anda melakukan revisi dan harus sudah disubmit pada tanggal 10 sampai 12 Januari 2022, karena kami harus melakukan input nilai skripsi itu tanggal 13-14 Januari karena harus dilakukan yudisium gitu. Nah, yang perlu saya ingatkan ketika Anda submit dokumen hasil revisi itu sudah harus bertanda tangan dosen pembimbing 1, 2 dan dosen penguji 1, 2 dan 3. Ya, jadi dari awal sudah bisa teman-teman jadwalkan. Kalau misalnya merevisi tanggal 31 Desember sampai tanggal 7 Januari, maka kapan kira-kira teman-teman akan bertemu atau minta tanda tangan penguji. Karena setelah itu kita dari pihak prodi itu harus menginput nilai skripsi dan tidak bisa susulan ya, karena yudisium itu memerlukan waktu, harus ngecek
transkrip Anda dari semester 1 sampai terakhir, ada yang nggak lulus atau gimana gitu, jangan sampai ada yang menyangkut gitu sehingga sudah skripsi tapi nggak bisa lulus. Maka dari itu di awal di pendaftaran mohon dicek benar 130 itu Anda sudah lulus. Nah, biasanya kita punya kegiatan penunjang penulisan skripsi, walaupun ini bisa dipelajari secara pribadi, tapi Prodi memiliki agenda khusus untuk workshop citasi, ya, untuk penulisan artikel jurnal, termasuk mungkin jurnal-jurnal, artikel-artikel dari dosen-dosen kita yang bisa Anda citasi, itu nanti jadwalnya menyesuaikan atau masih nanti diberitahukan lebih lanjut. Dan workshop unggah mandiri repositori. Workshop unggah mandiri repositori itu terkait dengan kewajiban Anda untuk mengunggah skripsi Anda, jadi naskah skripsi Anda itu ke repositori universitas. Sedangkan artikel jurnal itu harus dikirim ke jurnal. Jadi yang diunggah ke repositori itu bukan artikel jurnalnya, tapi skripsinya. Sedangkan artikel jurnalnya itu harus dikirim ke jurnal ilmiah tentang komunikasi. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai merasa kok dadakan kita disuruh, enggak ya, dari awal kita sudah sampaikan ini kalau orang Jawa bilang itu uborampenya, perintilannya skripsi itu segini ya. Jadi kita harus bisa menatanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Insan. Silakan saya kembalikan waktunya ke Pak Insan. Oke, terima kasih banyak Bu Vika. Teman-teman semua sudah jelas ya? Atau barangkali ada yang mau ditanyakan kembali, bisa ditanyakan di forum ini sehingga nantinya ketika Anda mengerjakan proses skripsi sudah tidak bingung kembali. Silakan saya berikan kesempatan bagi siapapun yang mau bertanya terkait dengan proses skripsi selama 1 semester ke depan. Ya, Pak Insan, saya tanya, Pak. Ya, silakan. Saya Ardiles Marcelino Polnaya. Ini saya kan perpanjang skripsi lebih dari 2 semester, Pak. Itu kalau mau ganti dosen, gimana, Pak? Itu otomatis kita ganti dosen atau tetap? Ya, otomatis bisa Anda membuat pengajuan baru. Jadi masuknya itu ke ke perpanjangan ya, ke link perpanjangan. Dosennya yang diisikan dosen yang berbeda dari dosen yang sebelumnya gitu. Oh, itu berarti otomatis Ibu ya nanti untuk ya, dosennya yang baru tadi. Ya. Atau kita sendiri? Kenapa? Atau kita ngisi sendiri dosen yang baru itu, Bu? Oh ya, Anda harus mengisikan dosennya siapa, tapi memang begini. Karena kan biasanya teman-teman itu mungkin tidak terlalu paham ya keahlian dosen pembimbing gitu. Maksudnya bukan berarti dosen yang dimaksud tidak ahli, tapi ada kepakaran masing-masing dosen yang memang disesuaikan dengan topiknya gitu. Misalnya kalau kajian fenomenologi gitu, itu keahliannya Pak Insan gitu. Ya mudah-mudahan kita bisa memenuhi gitu ya, memenuhi sesuai dengan permintaan mahasiswa siapa yang akan menjadi dosen pembimbing, karena kan kita juga dibatasi, dosen pembimbing itu juga dibatasi jumlah bimbingannya gitu, nggak boleh lebih dari sekian gitu. Jadi kalau prosedurnya seperti itu, Mas, Anda mengisi ke link perpanjangan, kemudian nama dosennya diisikan sesuai dengan yang Anda maksud. Gitu. Oh iya, Bu. Berarti ngisi sendiri, Bu ya? Iya. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Silakan, barangkali ada lagi yang mau bertanya. Ya, Bu Vika, saya mau tanya, saya Pradipta Wisika itu kalau yang perpanjangan itu tetap bayar lagi atau nggak usah, Bu? Iya, betul.
Jadi kalau perpanjangan ini masuk semester keberapa? Saya semester ke-3 ini. Keempat, masuk keempat. Oh, kalau 4 enggak. Jadi kan gini, kita masuk misalnya pertama kali memprogram skripsi itu semester lalu. Berarti semester lalu itu kan semester pertama kita mengerjakan ya. Ya. Nah, kemudian semester ini adalah semester kedua. Otomatis itu kita tidak perlu membayar. Nah, misalnya Anda memasuki semester 4, berarti kan program memperbaruinya itu kan semester lalu. Semester ini Anda nggak perlu membayar. Jadi yang gampangnya itu kalau memasuki semester genap itu nggak membayar karena berlakunya 2 tahun. 2 semester, 1 tahun gitu. Oh, gitu. Kecuali ini masuk ke semester 3 itu berarti membayar. Semester ke-5 gitu mengerjakan skripsi semester ke-5 itu berarti membayar lagi. Gitu. Tetap ngisi yang perpanjangan juga itu, Bu ya? Tetap ngisi perpanjangan juga. Nah, nanti kalau yang ada fieldnya unggah bukti pembayaran, Anda unggah kwitansi yang lama yang semester sebelumnya. Kalau hilang gitu gimana, Bu? Waduh, kalau hilang gimana ya? Mungkin bisa dimintakan di ini ya. Anda bisa hubungi TU ya, gimana ya ininya? Oh, ya. Kelengkapannya. Oke, ya. Ya, Bu. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Bu Vika? Ya, silakan. Izin bertanya, tadi kalau kwitansinya itu tidak ada gimana ya, Bu? Tadi putus-putus. Oh ya, kalau kwitansinya tidak ada, Anda menghubungi TU ya, karena terkait dengan administrasi ini saya nggak terlalu bisa memberikan jawaban ya. Anda hubungi Mbak Ayu atau Pak Didi kalau bilang gimana gitu. Tapi prinsipnya kalau masuk semester ke-4 atau kedua melanjutkan perpanjangannya itu tidak perlu membayar lagi. Jadi Anda hubungi Mbak Ayu atau Pak. Baik, Bu Vika, terima kasih. Ya, sama-sama. Iya, terima kasih Bu Vika. Silakan, siapa lagi? Mumpung Bu Vikanya masih ready. Assalamualaikum Ibu, selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, Ibu mau memperjelas saja, berarti ini untuk mahasiswa yang melanjutkan semesternya di semester kedua dan keempat itu hanya tinggal mengisi di siakat itu yang perpanjangan itu ya, sama melanjutkan bimbingannya seperti itu. Benar. Ini saya share lagi ya supaya nanti ini. Ini yang perpanjangan ya. Bagi mahasiswa yang sudah menempuh skripsi selama 2 semester dan menuju ke semester 3, membayar registrasi seperti di awal. Jadi kalau masuk ke semester 2, itu tidak perlu membayar lagi. Hanya kalau semesternya masuk ke semester ke-3, semester ke-5, semesternya ganjil itu jadi membayar lagi. Tapi tetap Anda harus mengisi ini, form perpanjangan ini linknya. Linknya kalau untuk komunikasi bit.ly/perpanjangan skripsi -ilkom. Itu yang untuk komunikasi. Itu kalau yang perpanjangan. Kalau yang untuk pendaftaran, daftar skripsi -ilkom. Itu yang untuk daftar. Itu. Oh, berarti udah nggak perlu bayar skripsi lagi ya Bu ya, tinggal SPP-nya aja gitu ya? Ya, Anda tergantung semesternya, masuk semester kedua ya? Iya. Oke. Ya, baik. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Insan. Yuk. Silakan, siapa lagi? Assalamualaikum Ibu Bu Vika. Ya, saya Ena Bu, mau bertanya. Iya. Soal
link perpanjangan itu kan di isi linknya ada scan dan upload kartu bimbingan semester kemarin. Nah itu dapatnya dari mana ya Bu? Dari Siakat. Jadi di Siakat. Siakat itu ada kartu bimbingan. Anda nanti teman-teman yang perpanjangan silakan menghubungi dosen pembimbing supaya di mungkin ada yang misalnya bab 1 itu rumusan masalahnya sudah fix gitu ya. Nah, itu persetujuan, tanda persetujuannya itu bentuknya adalah tanda cek gitu. Nah, itu Anda screenshot, kemudian Anda lampirkan PDF-nya ke ke link perpanjangan ini, linknya TU ini. Itu dapatnya di Siakat karena selama pandemi ini kan kita memang nggak ada kartu bimbingan yang cetak ya. Jadi itu kita gunakan itu. Terima kasih Bu Vika. Iya, sami-sami. Lanjut, berikutnya silakan. Sepertinya sudah paham semua, Bu Vika. Iya, alhamdulillah. Halo. Baik, teman-teman. Oh, ada lagi. Oh, ini Mas Adit ini. Kenapa Mas Adit? Ini Bu, biasanya mahasiswa itu tanya, ini tuh loh yang apa namanya, gimana itu syaratnya tuh yang sempro lagi atau enggak gitu loh. Gimana mungkin bisa dijelaskan? Oh, sempro lagi itu kalau Anda mengubah seluruh judul ya, mengubah penelitian. Itu mau nggak mau sempro lagi. Jadi begini, teman-teman, penelitian itu skripsi itu kan pada dasarnya adalah sebuah kegiatan penelitian, dan penelitian itu selalu merupakan kerja kolektif. Kerja kolektif itu artinya memang tidak bisa Anda kerjakan sendirian, kemudian Anda minta dosen pembimbing untuk menyetujui, menandatangani, bukan gitu konsepnya, bukan begitu cara kerjanya. Dosen pembimbing di sini akan memberikan insight-insight ya, terutama kalau mungkin ada yang ada yang dirasa secara metodologi itu tidak memenuhi kaidah penelitian gitu. Nah, biasanya ada kemungkinan, nggak tahu teman-teman yang kemudian berubah ketertarikan atau mungkin dari dosen pembimbing memiliki pertimbangan lain, judul itu berubah di tengah jalan. Lalu apakah perlu sempro lagi? Ini kondisinya adalah begini ya. Kalau teman-teman itu mengerjakan skripsi sudah sempro, judulnya sudah disetujui juga, lalu kemudian dalam proses pembimbingan itu kemudian berubah gitu. Sejauh dosen pembimbing itu tidak menyatakan keberatan, maka sampai dengan 1 semester, misalnya 1 tahun, misalnya kemudian Anda sampai perpanjang gitu ya sampai semester kedua, itu tidak perlu sempro lagi, karena kan dosen pembimbing Anda sudah tahu sepenuhnya gitu, sehingga apabila ada pergantian judul, kemudian misalnya berubah arah penelitian gitu, pastikan dosen pembimbing Anda mengetahui dan setuju dengan perubahan itu. Nah, yang harus sempro lagi itu kalau Anda memasuki semester ketiga dan berubah total. Kalau berubah total, otomatis Anda kan pengajuan baru, gitu kan? Pengajuan baru, sehingga dosen pembimbingnya kan juga baru. Belum, kalau misalnya Anda perpanjangan, judulnya baru, dospemnya baru, sedangkan itu belum pernah diseminarkan, terus tahu-tahu minta bimbingan, lah kan ini blank ya. Ini dosen pembimbingnya nggak ngerti apa-apa tentang apa yang akan Anda rencanakan. Jadi kalau Anda mengubah seluruh desain penelitian Anda, kemudian Anda juga pengen ganti dosen, maka pastikan Anda mengisi ke pendaftaran, bukan perpanjangan.
Karena perpanjangan itu kan sebenarnya cuma memperpanjang. Salah satu mungkin berubah ya. Misalnya, penelitian saya tetap, judulnya tetap, tapi saya mau ganti dosen pembimbing. Berarti kan ada satu yang tetap, ya kan? Ada satu yang tetap, yang Anda tidak ubah dari apapun gitu. Anda ajukan dosen pembimbing dari siapa ke siapa gitu. Tapi kalau dua-duanya berubah, maka ya itu formatnya baru. Benar-benar baru, bukan perpanjang judulnya. Gitu. Jadi sempro itu biasanya memang pada semester pertama atau semester yang jelas Anda bisa melakukan perubahan itu pada pertama memprogram atau setelah setahun sesudahnya. Kalau masih masuk ke semester kedua akan sangat membuang waktu kalau Anda ganti judul, ganti dosen. Nanti nggak fokus gitu. Malah Anda nanti frustrasi sendiri gitu. Itu sih Mas Adit ya, kalau ada yang bertanya tentang proposal, kalau memang itu berubah dua-duanya, dosennya ganti, kemudian judulnya juga ganti, maka Anda harus mengisi ke link pendaftaran. Karena itu kan totally new ya. Secara keseluruhan itu benar-benar baru. Berarti kan Anda belum mengerjakan sama sekali gitu. Tapi kalau judulnya tetap paling mungkin Anda sudah sampai ke bab 2 atau sudah mulai masuk bab 3 gitu ya. Nah, kalau sudah masuk bab 4 ngapain ganti dosen ya? Biasanya dosen pembimbing itu memang kalau seperti saya ya, saya mungkin share aja sama teman-teman. Saya kan sangat ribet di bab 1. Karena bab 1 yang clear itu memudahkan Anda untuk ke bab-bab berikutnya. Tapi kalau udah main terobos aja bab 1, bab 2, bab 3 dikerjakan sekaligus, biasanya itu bongkarnya banyak. Gitu, karena ada kalanya kok nggak nyambung gitu antara rumusan masalah dengan kajian, dengan apa itu ceritanya. Ya, jadi Anda jangan terlalu kecil hati, mungkin punya semacam opini yang mungkin Anda dengar dari rumor, wah ini pasti dipersulit. Enggak. Kita enggak ada yang ingin mempersulit mahasiswa, itu enggak ada. Karena kita hanya ingin, maksudnya dosen pembimbing itu hanya ingin hasil penelitian Anda itu benar secara metodologi, bukan mempersulit ya. Karena apa? Karena kan kita juga pertanggungjawaban akademik ya. Nanti wah lulusan Untak nggak skripsi ini lulus kita nggak mau gitu. Itu ininya yang harus kami utarakan sejujur-jujurnya. Nggak ada dosen pembimbing yang mau mempersulit, enggak. Kalau memang itu salah secara metodologi akan kita sampaikan salah. Nggak ada personal interest gitu. Nggak ada kok kita nandain mahasiswa gitu, enggak. Ya. Jadi kalau untuk sempro itu kalau memang Anda berubah total dari usulan yang awal. Kira-kira begitu. Masih adakah yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Oh, Adiles. Monggo, silakan Adiles. Jadi tadi yang Ibu Pika bilang, kalau untuk perpanjang skripsi kan saya lebih dari 2 semester, Bu. Tapi nanti kan ganti dosen. Jadi nanti tetap nggak perlu sempro lagi kan, Bu ya? Soalnya kan dosennya diganti salah satu saja kan, Bu? Iya, judulnya tetap kan? Tetap, Pak, Bu. Iya. Kalau berubah semua itu yang perlu sempro. Oh iya. Soalnya takutnya nanti kalau ganti dosen harus sempro lagi. Enggak, kalau berubah semua itu karena salah satu kan sudah pernah Anda hubungi judulnya, paling tidak udah pernah terinformasi dengan Anda gitu. Ya, Bu. Baik, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Baik, saya rasa cukup ya, sudah sangat jelas apa yang disampaikan oleh Bu Vika, dan semoga proses perjalanan skripsi Anda di semester gasal ini tahun 2021 berjalan dengan lancar, sehingga Anda bisa lulus sesuai dengan keinginan Anda.
Baik, terima kasih Bu Vika atas kesempatannya dalam pengarahan skripsi mahasiswa ini. Matur nuwun Bu Vika. Terima kasih banyak. Dan juga terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa semua. Semoga Anda semuanya tetap dalam keadaan sehat. Saya akhiri pengarahan skripsi pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.